Kalau dipikir-pikir, kita sering banget main game yang udah dimodifikasi. Entah itu nambah karakter, ganti tampilan, bikin map baru, atau bahkan mengubah game jadi sesuatu yang benar-benar berbeda dari versi aslinya. Tapi jarang banget yang kepikiran satu hal sederhana. Siapa sebenarnya pencipta mod game pertama? Dan anehnya jawabannya bukan satu orang, bukan juga satu developer terkenal, tapi justru datang dari komunitas pemain itu sendiri. Dari orang-orang biasa yang awalnya cuma penasaran dan iseng ngoprek game yang mereka mainkan. Dan semuanya mulai terlihat jelas ketika muncul game seperti Doom di awal tahun 90-an yang secara nggak langsung membuka pintu besar bagi pemain untuk masuk ke dalam struktur game itu sendiri. Bukan cuma sebagai pemain, tapi sebagai pembuat. Karena lewat sistem yang dirancang oleh John Cormack, file game dibuat cukup terbuka untuk diakses dan dimodifikasi. Sesuatu yang pada masa itu bukan hal biasa, karena kebanyakan game bersifat tertutup dan tidak memberi ruang bagi pemain untuk mengubah isinya. Tapi Doom justru melakukan hal sebaliknya. Dan dari situ, tanpa disuruh, tanpa ada tutorial resmi, pemain mulai bereksperimen. Ada yang mencoba mengganti tekstur, ada yang membuat map baru, ada juga yang mengubah mekanisme permainan. Dan yang awalnya cuma eksperimen kecil, lama-lama berkembang jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Karena semakin banyak orang yang ikut mencoba, semakin banyak ide yang muncul, dan tanpa disadari, lahirlah komunitas modding yang terus berkembang. Dan yang menarik, ini bukan sesuatu yang direncanakan sebagai fitur utama oleh developer, tapi lebih ke efek samping dari sistem yang terbuka, yang justru dimanfaatkan oleh pemain dengan cara yang tidak terduga. Dan dari situ mulai terlihat bahwa mod bukan sekedar tambahan kecil, tapi bentuk kreativitas yang tumbuh dari rasa ingin tahu, dari keinginan untuk mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru. Dan kalau dipikir lebih dalam, modding itu sebenarnya mengubah hubungan antara pemain dan game. Karena pemain tidak lagi hanya menerima, tapi juga ikut menciptakan, ikut bereksperimen, bahkan ikut membentuk pengalaman bermain itu sendiri. Dan seiring waktu, fenomena ini berkembang lebih jauh. Banyak mod yang bukan cuma sekedar tambahan, tapi berubah jadi game baru yang berdiri sendiri, menunjukkan bahwa sesuatu yang awalnya kecil bisa berkembang jadi sesuatu yang besar. Dan disitulah letak menariknya. Karena sejarah mod game bukan dimulai dari satu nama besar atau satu momen tertentu, tapi dari banyak orang yang melakukan hal kecil secara bersamaan. Dan tanpa sadar, mereka menciptakan sesuatu yang akhirnya mengubah industri game secara keseluruhan. Dan mungkin itu juga alasan kenapa sampai sekarang, modding tetap hidup dan terus berkembang. Karena di dalamnya ada kebebasan, ada kreativitas, dan ada rasa bahwa siapapun bisa ikut berkontribusi, bahkan tanpa harus jadi developer profesional. Dan dari situ kita mulai sadar, ternyata hal besar di dunia game tidak selalu dimulai dari perusahaan besar, tapi bisa datang dari pemain biasa yang hanya ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Dan tanpa mereka sadari, mereka justru menjadi bagian dari sejarah yang mengubah cara kita melihat game selamanya.